Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh hari ini, mari kita sekali lagi memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semua. Sampai hari ini kita masih diberikan oleh Allah kekuatan iman, kesehatan, dan semangat hidup untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita persembahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, pengikutnya, umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada subuh hari ini saya ingin sedikit membahas apa sih rahasianya orang puasa itu. Karena Rasulullah mengingatkan dalam beberapa hadis, kamin sa'imin laisa lahu min syamihi illa ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasa itu, kecuali yang dapat lapar dan haus. Hadis Nabi ini mengingatkan kepada kita bahwa puasa itu benar-benar dikerjakan. Karena puasa itu adalah penuh perjuangan. Bukan main-main kebiasaan kita makan, minum, merokok, dan macam-macam makanan yang dimakan di luar puasa itu. Tidak ada halangan, bebas seperti jalan tol, tidak ada hambatan. Tapi setelah bulan puasa, semuanya ini stop, tidak boleh kita lakukan. Semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu punya rahasia, tapi kita sendiri kadang-kadang manusia tidak tahu apa rahasianya. Seperti ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita 30 juz, semuanya itu ada rahasia-rahasia. Apalagi bahasanya bahasa Arab, bahasanya sangat tinggi sekali. Dan bagi orang yang memahami bahasa Arab, insya Allah akan terketuk hatinya apabila membaca ayat Al-Quran. Apalagi kalau kita baca ayat sujud sejadah, saya tidak akan menahan menangis saja. Kenapa saya di malam Jumat ini? Baru ini tadi malam Jumat, berarti saya harus baca ayat sejadah. Jadi kebiasaan membaca sajadah, mulai muda membaca sajadah terus sampai sudah kuat-kuat ini. Saat subuh Jumat insya Allah mudah-mudahan Tuhan tetap menguatkan kita semua membaca ayat. Sajadah itu sebenarnya adalah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Itu ada 15 tempat. 15 tempat yang apabila orang sampai membaca ayat itu disunatkan bersujud. Tidak wajib Pak, sunat saja. Sekarang itu saya sering mendengar ya, teman-teman saya itu ya membahas, zaman Nabi tidak ada katanya salat tarawih seperti sekarang ini. Yang tidak ada zaman Nabi. Yang dibahas itu ini Pak, ayat yang dibaca oleh orang yang sembahyang yang 20 rakaat. Itu di mana-mana itu pasti membaca Al-Haqqul Takasur. Dari malam pertama sampai malam 15 itu Al-Haqqul Takasur, rakaat pertama sampai dengan Qul Nas. Rakaat kedua selalu Qul Huwallahu Ahad. Itu saya dengar di mana-mana salat tarawih modelnya sama ya. Karena yang dibaca Al-Quran itu ya seperti itu. Nah, lalu ada yang membahas bahasanya begini, itu membaca Quran itu jangan dilingkari gitu, jangan jadi
habis menyalakan masa kasur harus wal asri sambung saja begitu. Kalau kita kan kalau misalkan putar kasur berwala-walaan, nanti yang arah rakaat kedua wal asri berwala lagi belakang, nanti yang ketiga wailul berwala lagi belakang. Oke, saya bilang ada nggak kurangnya? Nah, diam dia. Pokoknya kalau salat tarawih itu harus urutan gitu loh. Kalau mau urutan serius bisa, mulai dari warlaini ya rasa baru waduha itu satu paket 2 rakaat. Nanti waduha al-nasrah satu paket 2 rakaat sampai dengan tampil ada abilah. Pertanyaan saya, apakah jamaah kira-kira ustaz semua di belakang atau orang umum? Kalau orang umum tidak bisa pas sembahyang panjang-panjang ayatnya, pasti ada yang maunya di belakang. Kalau Pak Ramli jadi imam, ayatnya panjang. Oh, minggu depan ada lagi orang kalau tahu Pak Ramli ke masjid baca ayatnya surah Yasin dan dari itu mau ke masjid. Rasulullah sudah memberikan contoh. Seorang sahabat yang membaca ayat panjang, Nabi salat dipanggil sama Rasulullah. Apa kamu mau menimbulkan fitnah sembahyang seperti itu? Lagi disebut oleh Rasulullah. Tolong pada sembahyang baca ayat masuk panjang, yang penting khusyuk sesuai dengan aturannya. Nah, termasuk ini ayat sejadah ini. Zaman Nabi itu kan masih ngatur, Pak. Islam itu belum sempurna zaman Nabi itu. Ayat yang terakhir dalam surah Al-Maidah itu diturunkan. Al-yawma akmaltu lakum. Hari ini kata Allah, aku sempurnakan agama. Puasa aja belakangan kita perintahnya itu urutan. Yang pertama yang perintahnya kita apa? Mengenal Tuhan, jangan lagi nyembah berhala. Sampai dengan rukun-rukun yang lain, puasa, zakat, ibadah-ibadah yang urutan. Nah, lalu mereka bertanya, Isra Mi'raj itu juga perintah salatnya itu pada waktu Isra Mi'raj sembahyang enggak ada. Jika Nabi ada sembahyang yang diikuti menurut sunnah Nabi Ibrahim, itu tidak pernah dibahas itu. Berapa rakaat yang katakan 30 hari rakaat itu tidak tahu. Yang ada dibahas di dalam kitab-kitab itu salat 5 waktu itu setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, terus orang tadi saya bertanya lagi, kalau umpamanya membaca ayat ini, salat tarawih yang kita baca, oke, di Mekah katanya 1 juz 1 malam. Sekarang pertanyaan saya, ada imam yang hafal 30 juz? Malam ini 11, berarti juz 11. Ya, bila ada pesantren guru pesantren yang hafal Quran itu sudah jadi imam di Masjid Agung. Kemarin diskusinya di Masjid Agung, imam yang lapor sama saya itu dia. Nah, saya nasihati imam, bagaimana ini Pak Ramli? Akan dirubah ini ayatnya. Malah dibilangin begini, dari dulu sampai sekarang ayat itu terus Allah bukan kasur. Dari tahun depan Allah bukan kasur lagi. Ya Allah. Pertanyaan saya, apakah kamu hidup zaman Nabi? Kalau kamu hidup zaman Nabi, kamu tahu apa yang dibaca oleh Nabi. Jadi yang kayak ayat as-sajadah yang kita baca ini ya, tidak semua masjid melakukan ini. Dan itu juga hukumnya sunnah, tidak wajib. Kenapa para ulama membaca ayat as-sajadah itu? Kalau Bapak naik haji, insya Allah akan ketemu di Mekah dari Madinah. Para imam membaca ayat ini. Karena ini yang pernah dibaca oleh Nabi dan dicontohkan oleh Nabi, para sahabat juga mengikuti itu. Tapi Nabi tidak mewajibkan. Siapa yang mau baca silakan, kesepakatan di makmumnya, jamaahnya ikut salat sejadah. Jangan sampai ada jamaah haji kita berangkat ke Mekah sampai di Mekah, kok imamnya salat subuhnya 3 rakaat katanya. Apa
imam dari salah. Nah ini ilmunya perlu tahu bahwa sajadah, sujud sajadah itu bukan rakaat, cuma hanya sujud kepada Allah. Sampai ayat yang dibaca di dalam ayat sajadah ini orang sujud, itu yang dilakukan oleh Nabi. Dan ayat kenapa Hamim as-sajadah terus yang dibaca, tidak ada yang lain? Karena Hamim sajadah itu ayatnya tidak terlalu panjang, sedang untuk orang biasa dan untuk para ustaz. Kalau punya para ustaz semua di belakang tidak apa-apa. Nah, Nabi membaca rakaat pertama pakai Hamim as-sajadah, rakaat kedua dia membaca surah Ad-Dahri, Al-Ta'ala Insan. Dua surah ini panjang Pak kalau dibaca. Jadi kalau kita liberalnya orang awam, satu surah saja cukuplah dibagi dua. Dan isinya itu adalah mengingatkan kita akan kematian, suatu saat akan kematian. Malah di dalam ayat itu Allah menerangkan dan menjelaskan kepada kita, "Fadzuqu bima nasitum." Kata Allah, rasain nanti pada hari kiamat kamu akan merasakan siksaan neraka yang sangat pedih. Pada waktu menghadapi sakaratul maut sampai dengan masuk neraka. Fadzuqu bima nasitum, kata Allah. Rasain, kan kamu dulu di dunia itu lupa. Bima nasitum liqa yaumikum. Kamu lupa bahwa suatu saat nanti akan terjadi hari pembalasan, hari akhirat, ditimbang amal baik, amal jahat, yang di bawah tidak ada, hanya amal. Karena itu diingatkan, kita akan lupa dengan kehidupan dunia ini. Kita akan lalai karena sibuk mengurusi dunia ini. Karenanya kita memohon kepada Allah setiap saat supaya hati kita ini dibukakan oleh Allah, diberikan kesadaran yang namanya hidup itu pasti akan mati. Lalu di situ Allah mengingatkan, amal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum jannatul ma'wa. Orang yang berilmu, beramal saleh, beriman, beramal saleh, mereka akan mendapatkan jannatul ma'wa, jannah al-ma'wa namanya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan. Lalu ayat berikutnya, wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahum nar. Bagi orang yang berbuat fasik, kejahatan, tempat mereka adalah api neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum. Ketika disiksa oleh Allah, mereka berkata, kembalikan kami ya Allah, kembalikan kami ya Allah. Teriak-teriak dalam api neraka, kita kembalikan ke dunia. Fadzuqu bima nasitum liqa yaumikum hadza idza nasinakum wa dzuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Kemudian setelah mereka teriak, pema'wahun dan ulama aradu al-khudum minal baqila untuk adaban dan kuntubi walanutiqannahum minal adabil adna. Allah menimpakan sakitnya siksaan di dalam kubur sampai dengan hari kiamat, apa yang telah mereka lupakan di dunia ini. Kemudian ayat yang berikutnya itu diingatkan, awalam yahdilahum awalam yarisa karena kharabnahum awalam yahdilahum am ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakihim inna fi dzalika laayatin afala yubsirun. Kata Allah, berapa banyak di dunia ini Allah telah menghancurkan suatu kaum akibat mereka tidak beriman kepada Allah. Apakah kamu tidak pernah melihat di situ ayat yang sangat pendek sekali? Allah berkata, apalagi apakah kamu tidak lihat, tidak pernah dengar cerita Fir'aun, cerita kaum Lut, cerita kaum Samud yang dahulu mereka maksiat kepada Allah, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang kita lihat dari Israel yang merajalela, yang tidak ada beri kemanusiaan,
walaupun kita yakin suruh stop perang, tetap saja perang. Kita tunggu saja, Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bermasuk ke dunia ini. Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, kita kembali bahwa ibadah puasa atau apa yang kita lakukan di dalam ibadah puasa itu seperti salat tarawih tadi, ayat yang dibaca selalu itu saja. Bagi anak-anak muda yang berkata demikian, ayatnya itu terus. Ya kalau di Masjid Agung katanya imamnya bagus-bagus, ya karena tari semua yang diambil. Jadi Masjid Agung itu sudah mereka yang sudah ikut MTQ yang pernah juara dan kemudian tidak boleh lagi ikut MTQ tingkat dewasa, ya kan jadi imam. Ya jelas suaranya bagus, bacaannya baik, tapi anak muda apa omongannya? Oh imamnya bagus-bagus, tapi ayatnya itu terus yang dibaca, tidak ganti-ganti katanya ayatnya. Mulai dulu sampai sekarang malah mutakasyir. Nah oleh karena itu tidak perlu dibahas ini. Yang ada di Quran itu patra'u ma tayassara minal Quran. Sembahyang 5 waktu atau sembahyang sunat itu yang paling bagus itu ayatnya yang dibaca itu 1 surah. Jadi kalau udah kita itu 1 surah. Ya. Jadi saya juga kadang-kadang bisa juga membaca ayat yang di tengah-tengah diambil, ya, ingin penyegaran saja membaca Quran waktu sholat. Nah karena itu ibadah puasa yang kita lakukan setiap datangnya bulan Ramadan dan bulan yang penuh berkah ini, banyak di sana ladang-ladang untuk berbuat baik. Karena itu diumpamakan seperti batu, ya. Batu itu selama 11 bulan itu banyak debu, banyak kotoran. Dasarnya bulan puasa seperti air hujan, bersih semua. Di kita ini pasti berdosa Pak ya, setiap tahun selama 11 bulan itu mulai Syawal nanti ketemu lagi bulan Syawal, tak saja begitu. Selama 1 tahun itu kita berdosa, dihapus, dibersihkan. Ya kayak batu kan itu 1 tahun kita ada di pinggir jalan itu banyak debu-debunya tebal. Cara membersihkan dengan ibadah yang kita lakukan di dalam bulan puasa ini, bersihkan dengan ibadah. Habis bersih, sehingga ada hadis Nabi yang mengingatkan kenapa ibadah puasa itu ditutup dengan zakat fitrah. Nah zakat fitrah ini boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai dengan tanggal 30 atau 29 Ramadan. Itu tujuannya apa? Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya, "Shawmul Ramadan mu'ayyadun baina as-sama'i wal ardh, la yunfa' illa bi zakatil fitrah." Amal ibadah kita itu masih jatuh, belum diangkat oleh Allah, belum diterima oleh Allah kecuali dia bayar zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu sangat fungsi sekali ya untuk bahwa amal ibadah itu diterima oleh Allah karena kita melakukan zakat fitrah itu. Nah karenanya lakukanlah ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan ini untuk membersihkan hati kita, diri kita dari bermacam-macam penyakit hati yang membuat kita lupa kepada Allah. Dan selama 1 bulan ini kita dididik untuk mendekatkan diri dengan latihan-latihan mengendalikan hawa nafsu, yang semuanya itu adalah merupakan kerjaan atau pendidikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan ibadah puasa ini kita bisa melihat bagaimana Allah mengajarkan kepada kita cara menanamkan kebersamaan. Jadi kita ini selama ibadah puasa tidak ada perbedaan orang miskin dengan orang kaya, pejabat negara dengan rakyat jelata, sama-sama lapar.
kemudian waktunya juga sama, itu namanya kebersamaan. Nah di sini Allah mengajarkan bahwa kebersamaan itu sangat penting. Apapun yang kita lakukan program di dunia ini harus bersama-sama. Apalagi membangun masjid harus bersama-sama, saling tolong menolong. Kemudian ibadah puasa itu selain daripada membersihkan diri, juga di situ ada pendidikan, ada pendidikan yang melatih kita supaya jangan terlalu rakus. Karena manusia itu punya watak, tidak pernah puas. Coba saja kalau sore jam 5 masa Ramadan, lihat tingkah hijau, tingkah telur beli. Sebelah lagi lihat lagi pisang Ambon Makassar yang hijau itu, ya ada gula merahnya, senang juga beli juga. Nanti ke sebelah lagi ada lagi cendol, beli lagi. Itu nafsu, tidak pernah berhenti. Tapi ternyata sampai di rumah yang dimakan baru 1 potong, sudah kenyang. Hanya apa? Makan 2 potong, 3 potong, ngantuk. Balik-balik dulu tunggu salat tarawih. Oh ternyata orang ajar. Datang lagi setan membujuk. Tak apa-apa lah, sekali-sekali dengan tarawih juga nggak apa-apa. Malam itu datang lagi. Besok malam itu lagi, tambah banyak yang dibeli. Tambah lagi ada nanas, ada ubi, ada singkong goreng. Besok malam bukan lagi puasa, kenyang lagi. Datang lagi setan yang tua itu memujuk lagi. Balik-balik dulu, ayo tertidur, nggak dengar orang aja. Akhirnya begitulah caranya setan membujuk dan merayu kita melalui perut yang ada di dalam diri kita. Perut ini sebetulnya kata Nabi adalah sarangnya penyakit, sarangnya dosa di perut. Itu pertama kan di perut dulu, baru di mulut. Hati di dalam diri kita ini ada hati yang berpikir. Ya, hati ini yang berpikir pada yang di dalam perut. Itu berpikir, saya harus masalah Ramadan harus pilih ini. Yang mikir itu kan hati yang berkata itu. Tidak ada orang tua rumah aku mau ke pasar Ramadan mau beli cendol, tidak ada. Hatinya yang berkata. Boleh di rumah sudah diatur ini, pasar Ramadan beli cendol, beli ini, beli itu. Nah oleh karena itu penyakit tamak ini adalah salah satu penyakit yang harus dihindari. Jangan rakus, tidak pernah merasa puas, selalu sakit kurang. Puasa mendidik supaya manusia jangan mengurangi penyakit tamak itu, iman dikurangi lah, sedikit-sedikit dikurangi. Jangan terlalu rakus. Karena hidup di dunia ini, di samping kita hidup yang berkecukupan, seperti contoh di atas tadi, itu orang yang banyak duit, bisa beli cendol, bisa beli macam-macam. Tapi banyak anak yatim piatu pakai miskin. Matanya meleleh, saya cendol meleleh matanya lihat, beli cendol. Sementara ada miskin yang duduk di samping jalanan, kita juga orang tua ada, yang tidak ada. Sehingga puasa ini juga melatih kita untuk mencintai fakir miskin. Tidak ada di dunia orang yang meminta hidup miskin. Tidak ada di dunia ini orang yang meminta hidup susah, menderita. Tidak ada. Semuanya kepingin hidup itu enak, tenang, damai. Tapi namanya nasib. Tidak ada yang tahu. Allah yang menentukan segala-galanya. Nah kita yang beriman kepada Allah, kita harus mengingat bahwa di samping kita ada anak yatim piatu. Makanya bulan puasa ini penuh dengan pendidikan, dengan zakat fitrah itu diberikanlah kepada fakir miskin supaya mereka juga menyantuni. Nah karenanya puasa yang mendidik kita ini untuk berbuat baik kepada Allah, mulai memantapkan iman dan keyakinan, kemudian melakukan kebaikan sosial, membantu fakir miskin,
lengkaplah pokoknya di dalam ibadah puasa ini. Allah memberikan bimbingan, didikan kepada kita agar kita menjadi orang yang mukmin, saleh, salihah, dan bisa berguna serta bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah sampai hari ini masih memanjangkan umur kita, diberikan kekuatan, diberikan kesegaran untuk dapat berpikir, mengingat, menghadap Allah SWT. Demikian yang dapat disampaikan dalam kuliah subuh hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf, dan mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا منور القلوب نور قلوبنا يا الله بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك. اللهم يسر ولا تعسر ربنا تمم لنا بالخير. اللهم يا محلل الأحوال أغل حالنا إلى أحسن الحال. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, kami mau munajat kepadamu, memohon ridhamu, memohon bimbinganmu, memohon petunjukmu. Ampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa saudara-saudara kami seiman seagama. Berikanlah petunjuk kepada saudara-saudara kami yang belum mencintai agamamu ini, yang mereka masih hidup dalam lembah kemaksiatan. Dengan berkah Ramadan ini ya Allah, kami memohon kepadamu agar saudara-saudara kami yang masih tersesat jangan bisa kembali ke alam yang benar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sampai hari ini Engkau telah memberikan petunjuk hidayah yang ada di dalam hati kami. Kuatkan iman dan keyakinan kami. Jangan Engkau tarik, jangan Engkau cabut ya Allah hidayah yang ada di dalam diri kami ini, sampai diri kami ini berpisah dengan Roh pada waktu sakaratul maut. Tutup kehidupan kami ya Allah dalam menghadapi sakaratul maut dengan ingat kepadamu, dengan ingat segala kebesaranmu, mengakhiri kalimat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkan hidup kami, jangan sulitkan hidup kami. Jika Engkau menguji kami dengan ujian yang kami tidak sanggup untuk memikulnya, hindari kami ya Allah dengan ujian-ujian yang sangat berat yang seakan-akan kami tidak sanggup untuk memikulnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perbaikilah hidup kami dari hidup yang baik kepada hidup yang lebih baik lagi. Sinari ya Allah hati kami, kuatkan sinari itu terhunjam di dalam hati kami, sebagaimana Engkau telah menyinari bumi ini dengan matahari. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah doa dan minta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.